sempat pilihan rektor. Saya tahulah di Indonesia Raya ini kan pemilihan apapun, pemilihan RT aja pakai lobby, pakai politik gitu, apalagi pemilihan rektor. Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ini kita terima kasih nih Profesor Yuwono telah meluangkan waktunya. Ini kita mau ngobrol santai nih Prof. Ya. Nama Profesor Yuwono melejit ketika 16 Maret lalu Prof ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Selatan di Bina Praja sebagai juru bicara gugus tugas. Nah, itu kan di kalangan media, di kalangan ini kan lebih gimana? Ini siapa? Nah, banyak media juga sering mewawancari Prof terkait mengenai COVID-19. Namun di sini kita ingin ngebahas terlebih dahulu sosok dari Prof Yuwono. Ini sebelumnya saya mau tanya nih Prof, ini saya manggil Prof Yuwono, Ustadz Prof atau bagaimana? Karena banyak sekali. Ya jadi mungkin bagus biar enak kita panggil aja Prof Yu. Prof Yu. Nah, ya, biar enak. Jadi cepat ringkas banget. Iya. Saya senang yang ringkas-ringkas. Betul. Nah, Prof, itu di Facebook Prof Yu sendiri. Di tahun 10 Juni 2021 lalu, Prof memberikan gambaran profil Prof Yu sendiri. Itu dilahirkan di Trenggalek, Jawa Timur pada 10 Oktober, Prof, ya, tahun 2001. Prof sendiri di sini dicantumkan 8 dari 9 bersaudara dari keluarga Bapak Haji Mulyono, seorang petani bersahaja. Nah, yang ingin saya tahu tuh bagaimana sosok Bapak Haji Mulyono sendiri. Oke, beliau sejauh yang saya bisa ingat kan ya, beliau meninggal pada waktu saya SD kelas 6 mau kelas 1 SMP itu. Jadi saya masih ingat dengan didikannya beliau. Tapi intinya satu, beliau adalah sosok yang pekerja keras. Setelah sholat subuh beliau sudah pergi ke sawah. Jadi embun itu belum lagi kering gitu. Beliau punya filosofi begitu. Kalau mau ke sawah itu ya sapalah atau sentuhlah sawah itu pada saat embunnya masih basah. Artinya belum matahari itu belum naik gitu, embun masih ada itu. Kemudian pulangnya ketika matahari sudah menjelang terbenam. Jadi sampai rumah kemudian sholat maghrib, istirahat. Kemudian kira-kira malam hari setelah sholat isya beliau duduk, kemudian kami anak-anaknya dipanggil dan diberikan semacam ini. Yang saya paling ingat beliau walaupun petani tapi relatif saya tahu sejarahnya ya dari cerita ayahanda juga bahwa beliau dulu sempat pada zaman Belanda itu, beliau sudah mau sekolah, disekolahkan, kalau sekarang yang jadi IPB, Institut Pertanian Bogor. Jadi artinya memang bukan sembarangan ya, artinya ada sosok yang memang punya kemampuan intelektual yang ini. Maka jadi petani pun beliau petani yang terbaik. Sehingga kemudian beliau sangat hafal sejarah, sampai-sampai saya pun itu anaknya ini mengerti banget sejarah. Saya SD, SMP itu sudah hafal sejarah, Bu. Sejarah dunia dan segala macam. Itu yang mencolok dari. Yang lainnya lagi, beliau juga adalah seorang yang relatif boleh dibilang seniman. Jadi dalam bahasa mudahnya, kadang-kadang sore itu beliau sambil merokok ya, rokok klobot namanya tuh. Klobot itu dari ini nih jagung ya bungkusnya. Jadi itu cerutunya Indonesia itu kan. Tembakonya nanam sendiri. Saya diajarin sampai nanam tembakau, sampai motong tembakau itu sudah saya diajar dulu. Itu lokasi di mana? Di lokasi di Lampung Selatan. Ini Lampung Selatan, daerah pertanian. Oke, nah jadi setelah sambil ngerokok itu kadang beliau bersenandung kalau bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa kita kidung. Ya, kalau bahasa orang Jawa bilang uro-uro. Jadi melapaskan lagu syair yang itu isinya adalah isi tentang pelajaran kehidupan dan sebagainya. Itu sosok yang paling saya pekerja keras nggak pernah berhenti sampai akhirnya wafat pun, meninggal dunia pun beliau di sawah, tanda kutip ya, artinya meninggalnya di rumah tapi maksudnya jatuhnya udah sakit menyerah itu ya artinya dari sawah itulah di bawah itu. Nah, di dalam profil Prof Yu sendiri buat di Facebook itu, Prof menyebutkan bahwa Prof di Lampung bekerja dan
dalam situasi waktu ayahanda Prof meninggal itu bagaimana, Prof? Iya, saya adalah anak lelaki tertua, jadi walaupun 8, 7 kakak saya perempuan semua. 7 kakak saya perempuan semua dan mereka sudah bersama suaminya lah kira-kira. Yang 5 ya, yang 2 belum, yang 3 belum, yang 4 berarti. 4 orang sudah menikah semua, udah sama suaminya. Kemudian yang 3 belum, ada yang masih sekolah dan sebagainya. Jadi kami memang sudah terbiasa untuk misalnya yang satu sekolah, yang satu harus libur karena nggak ada ongkos gitu ya. Tapi mulai dari saya bertekad saya nggak boleh berhenti. Ketika ayahanda meninggal, saya tetap akhirnya juga harus ya sawah terus jatuh ke tangan saya. Tapi saya kan nggak akan mampu ya sendiri, masih kecil ya dalam SD gitu. Maka kemudian sawah kami bagi sama tetangga. Biar tetangga yang menggarap, tapi hasilnya nanti kan bagi 2. Tentu turun ya. Maka oleh karena itu dari awal juga ayah saya sudah melatih saya untuk katakanlah ya sedikit banyak mengambil upahan, berdagang dan seterusnya, apa yang bisa dilakukan. Itu terus saya lakukan. SMP selesai, SMA saya ke Tanjung Karang, dari daerah Lampung Selatan saya ke Tanjung Karang. Di SMA pun saya terus juga ada berdagang, ada apa terus begitu. Itu berdagang apa, Prof? Waktu itu ya apa yang bisa kita lakukan, salah satunya waktu itu adalah koran ya, jelas saya ikut. Lumayan lah ya. Kemudian yang kedua dagang kelapa, saya masih ingat. Saya sampai hafal tuh sortir kelapa itu. Nyurtir kelapa? Ya, nyurtir kelapa tuh hafal tuh saya. Mana jadi kelapa itu kan dibawa dari Sumatera ini ke Jawa ya, pakai tronton itu, truk yang besar ya, bukan tronton, truk yang puso. Nah itu, saya suka ikut itu. Kadang-kadang kan kalau ada razia tuh saya disembunyikan di antara sopir sama siapa di sini kan ya. Karena kan bawa anak-anak ini kan ilegal lah kira-kira, masih SMA, badan saya kecil lah kira-kira. Jadi saya ingat itu kan sempat begitu. Jadi nggak apa-apa, jadi pengalaman hidup untuk itu. Yang pasti hal yang berharga ketika saya masuk SMA karena harus membayar uang apa ya, semacam uang pangkal lah gitu. Saya lah yang orang mungkin dalam sejarah tuh saya baru kan itu sekolahnya sekolah cukup elit ya, kalau sekarang sekolah unggulan. SMA Negeri 2 Tanjung Karang itu didirikan langsung, diresmikan oleh Pak Soekarno waktu itu, oleh Presiden Soekarno. Kemudian yang masuk sana adalah seleksi dari seluruh provinsi Lampung, sebagian dari Sumatera Selatan, ada dari Jawa juga yang bisa masuk ke situ. Saya termasuk salah satu masuk. Begitu masuk saya langsung ngadep kepala sekolah. Saya bilang saya nggak kuat kalau harus bayar uang pangkal sekolah ini sekarang. Loh, kok agak aneh nih ada orang berani gitu. Tapi saya tetap mau sekolah sini, boleh kan? Saya bilang gitu. Boleh, hanya saya bilang saya tanda tangan nyicil. Jadi akhirnya dari inisiatif saya ngadep sendiri. Sempat kira berapa tuh? Bayarannya waktu itu kira berapa? Kalau saya lupa ya, cuman kalau disetarakan sekarang mungkin ya sekitar, kalau sekarang rata-rata sekitar 2 juta lah gitu. Tapi kan harga uang dulu masih berharga tuh, 90 tahun 90 itu. Dolar tuh masih 1000 kan kira-kira gitu kan ya. Jadi kalau 2 juta itu kan kira-kira ya berapa ya? 2000 dolar ya, itu kan kira-kira gitu. Kalau 2000 dolar kalau didolarkan sekarang 30 juta kira-kira. Nah, kemudian SMA alhamdulillah saya punya pengalaman cukup bagus, baik artinya bergaul dan segala macam, belajar juga masih ini. Kemudian saya memang sudah dari kecil, dari waktu masih SD saya dididik di pesantren di kampung. Ya, jadi udah dikirimkan. Saya mulai ceramah itu, kalau dikenal saya di situ sebagai ustadz itu, saya mulai naik ceramah mimbar itu umur 7 tahun. Mimbar umur 7 tahun? 7 tahun mimbar. Ingat banget teks pertama saya ceramah dibikinkan oleh kiai saya. Kamu baca aja. Saya tanya kenapa mesti saya? Kelihatannya kamulah yang ini. Jadi orang zaman dulu tuh pandangannya tajam ya, basiroh atau mata hatinya tuh tajam. Kelihatannya ini anak ini bakatnya ini kira-kira gitu. Nggak dikasihkan sama teman-teman saya, sama-sama muridnya, tapi saya yang dipilih, kamu yang naik panggung. Padahal badan saya kecil. 7 tahun. Nah sejak itu memang sering saya membimbing, saya bicara, saya apa segala macam sampai sekarang. Maka cukup lancar itu. Nah yang lainnya ketika di SMA tambah berkembang tuh kan ya, berbagai kemampuan terasah dengan itu. Saya juga prestasi sekolah cukup bagus. Artinya dari SD sampai SMA, bahkan mohon maaf sampai S3 ya. Jadi itu saya selalu menjadi kalau dihitung juara umum lah kira-kira untuk itu. Secara akademik untuk itu memang excellent untuk konteks itu. Ya alhamdulillah. Tapi bukan masalah itu, masalahnya adalah ketika maka pilihan-pilihan saya saya jadi banyak. Ketika tamat SMA, saya diterima dapat beasiswa juga di IPB waktu itu, Institut Pertanian Bogor. Tapi saya nggak ambil kemudian karena saya nggak punya ongkos untuk pergi ke sana waktu itu. Akhirnya saya pindah ke Palembang. Di sini ada abang saya, ayu saya.
Saya guru SD, abang saya cuman polisi waktu itu, pangkatnya apa yang palang satu sini, apa nih, prajurit lah. Dia bilang kalau kamu tinggal sama saya, rumah gratis, makan gratis, tapi uang sekolah cari sendiri. Nah, gitu kan. Akhirnya saya daftarlah di kedokteran. Itu daftar juga nggak tahu dulu. Maksudnya kan bukan seperti orang cita-cita mau jadi dokter. Ya kamu bisa bayangkan, di kampung itu mana ada orang berani cita-cita jadi dokter, kecuali mohon maaf ya, orang kaya atau apa gitu. Makanya saya sama sekali nggak pernah kepikir. Nggak kepikir. Saya cuma datang ke Palembang, terus kemudian lihat-lihat Unsri waktu itu. Saya nanya, mana yang paling menantang di sini jurusan? Kira-kira aja. Ya maklum, mohon maaf ya, anak muda lah semangatnya. Juara umum lagi kan. Jadi saya bilang, kedokteran yang nomor 1, nomor 2-nya kalau teknik kimia, kata oke. Saya pilihlah kedokteran pilihan 1, teknik kimia 2. Lolos dan bahkan menjadi yang boleh bilang terbaik waktu seleksi masuk itu. Sampai saya akhirnya masuk, begitu kan, bukan dari Palembang, dicari oleh anak-anak sini. Ya ada yang nama Yuwono nggak? Ada, saya bilang saya. Kenapa saya bilang? Saya malah nggak tahu tuh kan, zaman dulu kan rupanya bisa ngintip skor untuk masuk perguruan tinggi itu bisa diintip, khususnya ngikut kursus. Saya nggak ikut kursus tuh, yang bimbel-bimbel itu nggak ikut, karena nggak punya uang. Saya ingat banget di Tanjung Karang waktu kelas 3 itu ya, tryout saya ikut terus. Terutama yang tryout gratis. Tapi bimbel nggak. Saya masih ingat ikut bimbel itu di Tanjung Karang itu, masih ingat tuh, di dekat kalau ada tempat di sana, kalau pernah tahu namanya ada Pasar Bawah. Di Pasar Bawah itu ada tempat bimbel terkenal. Itu ketika guru bimbel itu lagi ngajar bagus itu, saya saking kepingin ikut, tapi kan nggak punya uang, kan nggak boleh masuk kelasnya. Saya ngintip tuh di dindingnya itu, dengerin tuh ngomong apalah ini orang kan, gara-gara kan. Betul. Nah, yang satu gini bro, apa yang memotivasi Prof sampai senekat itu? Karena hampir rata-rata ketika anak-anak kecil SD atau itu, ketika ditinggal ayahnya, tinggal itu biasanya down, males ini atau bisa secara ininya jadi bandel atau gitu. Ini justru Prof itu kebalik, jadi motivasi atau apa Prof? Motivasinya gitu. Satu hal mungkin ya, mungkin secara fisik. Kalau dilihat fisik saya ini misalnya dari dulu lebih kecil lagi, ternyata saya tanya orang tua, apa sih yang terjadi dengan saya? Rupanya dari kecil itu saya adalah penyintas, kalau bahasa Indonesianya, survivor. Selamat dari berbagai penyakit gitu. Jadi waktu kecil tuh nyaris berapa kali mati saya, gara-gara gitu kata orang tua tuh. Sakit yang berat, yang apa segala macam begitu. Jadi ini kok kata orang Jawa tuh sempulur. Nah, kata bahasa Inggrisnya survivor. Ya, survive ini kan kata kita bahasa Indonesia penyintas. Jadi saya lolos dari yang seperti itu. Jadi kelihatannya dari kecil udah seperti itu. Terus yang kedua, saya dididik dengan didikan bebas, merdeka, jadi orang merdeka. Saya boleh berpendapat. Tuh ayah saya sangat mengerti, ayah dan ibu saya juga terpelajar lah walaupun petani ya, tapi mereka mengasihi, boleh silakan berpendapat apa segala macam itu, bebas. Jadi bahasa kerennya sekarang no fear, nggak ada yang perlu ditakuti. Kemudian ada satu hal lagi dari bapak saya sebelum meninggal, artinya saya pernah waktu itu ada 2 pesannya itu yang paling keren tuh, saya ingat sampai sekarang. Saya turunkan sama anak-anak saya. Satu, kata bapak saya, nak, segala sesuatu yang kamu lihat atau kamu bisa bayangkan, kamu bisa. Oh, itu aja. Saya bayangkan dulu ya, namanya di kampung kan, saya nggak bisa naik sepeda tuh, saking badan saya ini kecil gitu ya. Teman-teman saya udah bisa naik sepeda tuh. Yang ada 2 hambatan, memang saya juga, bapak saya nggak bisa membelikan sepeda. Akhirnya sambil nabung, sambil kira-kira kelas 5 atau naik kelas 6 SD, baru bapak saya bisa belikan sepeda bekas. Saya ingat banget. Itu saya harus belajar untuk sepeda. Tapi kan itu kata bapak saya, kalau kamu bisa lihat, bisa itu, kamu bisa. Akhirnya bisa sepeda. Kemudian lanjut saya membayangkan orang motor, bisa. Orang mobil, bisa. Saya punya mobil juga, bahkan ada bisa. Dan bahkan saya berpikir, kalau saya diserahkan mungkin di sini ada pesawat, suruh saya sopirin, saya sopirin aja. Nah, ada itu. Dan untuk yang lain pun begitu. Jadi apapun yang saya lihat, bisa saya kasih contoh nih orang mikir. Saya kalau untuk contoh nih, yang paling bagus nih. Waktu saya memilih tamat jadi dokter, saya jadi kepala puskesmas.
Di Bangka. Di Bangka. Nah, jadi Pak Puskesmas kemudian datanglah tawaran dari Universitas Sriwijaya untuk jadi dosen. Oh, Jadi jadi ditawaran, bukannya saya yang daftar aja, tapi saya masukin lamaran, tapi kemudian jadi tawaran, mau nggak? Oke, saya mau. Oh, gitu. Ya, Bangka masih ya, selatan. ya, pilihannya ada 3 waktu itu. Suruh jadi dosen, yang kedua jadi spesialis, karena saya waktu lulusnya juga sangat terampil khususnya membedah. Kemudian yang ketiga adalah jadi ini pejabat lah di dinas kesehatan lah, kira-kira nantinya karirnya pejabat lah. Saya kok lebih enjoy sebagai orang merdeka tadi, kok kayaknya dosen nanti. Nah, maka tadi saya pikir jadi dosen, saya langsung tanya apa pangkat tertinggi dosen? Profesor. Saya tulis itu. Saya masuk jadi dosen pada usia 27 tahun 98. Dan saya masih dosen, saya tulis saya akan jadi profesor sebelum usia 45. Dan terbukti waktu itu bisa jadi profesor mestinya umur 39. Iya. Tetapi akhirnya agak lambat birokrasi di kita, berkas saya diproses 3 tahun kemudian. Jadi pas umur 42 baru saya jadi profesor. Nah itu sesuatu yang artinya bahasa kerennya there is nothing impossible lah ya. Nggak ada yang nggak mungkin kalau itu pesan bapak saya pertama. Pesan bapak saya yang kedua adalah, nak begini nak. Waktu saya udah kecapean apa itu, saya ingat banget tuh salah satu, coba bisa dibayangkan ya. Pernah suatu saat bapak saya nanam itu hampir 1 hektar itu diisi dengan tembakau. 1 hektar tembakau. Tembakau. Yes. 1 hektar tembakau itu, semua tembakau itu kalau kita tahu udah pernah bertani, khususnya yang organik ya. Yeah. Ciri-ciri pertanian organik adalah ada ulat. Karena kalau nggak ada ulat kan berarti kena pestisida semua kan. Iya benar. Ini tembakonya juga keren nih kan nih. Iya. Dari semua pohon tembakau itu ada ulat. Kalau ada daun tembakau gini banyak, itu setiap rangkainya ada ulat. Nah, saya suruh bersihkan tuh sama bapak saya dengan 1 hektar itu kan. Berdua aja sama bapak saya. Itu setiap hari atau berkali? Ya harus setiap hari, kan targetnya harus selesai gitu. Jangan sampai itu, kalau nggak itu nanti daun ini rusak semua kan itu. Di umur berapa itu? Ya, itu kira-kira umur kelas 4 SD ya. 4 SD? Ya, jadi ya nangis lah kita banyak. Orang lain teman main kelereng kan, kita itu kan lama tuh 1 hektar kan banyak, berapa ini. Kalau jarak tanam 1 meter berapa, hitunglah sendiri gitu, oke. Jadi terus bersihin itu kan. Nah, terus akhirnya suatu saat termasuk nyangkol, termasuk apa diajarin oleh bapak saya dengan badan kecil gitu. Akhirnya bapak saya panggil saya. Kira-kira, nak katanya, enak mana nyangkol bersih-bersih ini sama nulis? Saya bilang enak nulis. Gitu kan. Maka kira-kira sekitar itu menjelang ayah saya udah mau sakit waktu itu, dia bilang kalau gitu nak, pesan bapak sekarang kurangi aja kamu ke sawah nggak apa-apa, tapi nanti kamu serius betul untuk nyangkol dengan polpen. Pesan jadi untuk belajar yang serius. Jadi cangkol kamu bukan seperti cangkolnya bapak. Kalau bapak kan mau cangkolnya ini, tapi cangkol kamu adalah ballpoint. Nah itu 2 pesan itu tadi. Satu, yang tidak ada yang nggak mungkin kalau kamu bisa melihat, membayangkannya kamu bisa. Yang kedua, bahwa kalau ada yang lebih baik, kenapa kita ngikut ini. Jadi maksud bapak saya mungkin cita-cita yang tinggi lah, jangan ala kadarnya. Kalau cita-cita biasa, bapaknya petani aja. Walaupun mungkin kalau di Indonesia kan memang petani belum bisa modern ya, mohon maaf. Kalau di Amerika mungkin yang dimaksud bertani itu ladangnya sampai 1 kampung tuh punya dia semua, pakai mesin lagi itu kan. Kalau di Indonesia ya petani kira-kira gitu. Itu ceritanya. Gitu. Ini kan ya semoga inspirasi cerita Prof kan juga teman-teman atau rekan dari Kompas TV juga jadi motivasi bagi mereka. Nah, di tulisan Facebook Prof juga ini saya kulik. Itu waktu ada tulisan yang Prof bilang Prof itu jadi rektor. Ya, Prof. Dekan. jadi dekan. Dekan, terpilih dekan. Terpilih dekan. Terus yang biasanya kalau itu di umur 50 tahun itu gimana tuh? Maksud itu dekan itu 3 tahun, hanya 3 tahun gitu. Iya. Itu gimana? Oh, jadi gini, maksudnya begini. Dalam struktur hidup manusia itu, orang itu menjadi betul-betul mature, matang. Ya, dewasa yang sesungguhnya adalah umur 40. Kemudian puncak beban hidup seseorang itu bisa ditanggung pada usia 50. Puncak beban. Kalau bahasa orang PLN itu beban puncak lah ya. Jadi beban puncak itu maghrib ini. Ya artinya seluruh orang kan ngidupin TV, ngidupin lampu, ngidupin apa. Jadi PLN kalau pagi sampai sore kan
nggak ada yang hidupin lampu atau sedikit. Jadi PLN tuh kalau dilihat di pusat data PLN tuh mungkin listrik pemakaiannya gini, tapi begitu beban puncak waktu maghrib begini kan, betul-betul. Nah, beban puncak manusia tuh umur 50 dan kemudian sebentar sih 50 sampai 60. Itu yang saya maksudnya. Nah, 60 itu mestinya memang normalnya orang memang kalau ASN tuh harus pensiun. Jadi apapun termasuk jadi pebisnis, jadi wartawan, jadi apa juga harus pensiun. Tapi pensiun jangan salah ya. Pensiun bukan berarti tidak ada gawe, bukan. Tapi melangkah apa yang bisa cocok. Ternyata waktu diselidiki betul. Jadi ulangi, umur 40 itu kalau dibilang orang barat, live bikin S40. Jadi umur 40, saya alhamdulillah nih, 40 memang selesai. Kalau universitas saya jadi profesor, sudah tinggi, udah nggak ada lagi puncaknya, selesai. Umur 41, 42 waktu itu, oke, selesai, berarti selesai. Kemudian umur 50 dekat-dekat itu, kemudian saya waktu itu jadi dekan sudah. Kedokteran Jambi, terus jadi dekan di sana, kemudian balik ke Palembang, sempat pilihan rektor. Saya tahulah di Indonesia Raya ini kan pemilihan apapun, pemilihan RT aja pakai lobby, pakai politik gitu, apalagi pemilihan rektor. Tapi saya ikut itu sebenarnya hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa ini adalah lembaga akademik. Itu yang sampai saya sekarang suara lantang itu. Lembaga akademik itu mestinya steril, ya, steril dari kepentingan politik. Bukan steril dari politik ya, ingat ya. Dari kepentingan politik. Coba kita lihat, siapa? Anda tahu nggak? Mana universitas terbaik di dunia? Harvard. Harvard University terbaik di dunia. Kita bandingkan nih, saya mau kasih tahu nih. Harvard itu 1 tahun belanja untuk ngurus universitasnya itu sekitar ya belanjanya itu minimal sekitar 70 triliun. 70 triliun? 1 tahun. Minimal? Minimal 70, mungkin sekarang udah mencapai 100 triliun lah. Universitas terbaik di Indonesia, institut terbaik di Indonesia, ITB salah satunya, itu hanya 3,5 triliun. Nah, you bisa bayangkan itu dari uang, segi uang. Yang kedua, Harvard itu punya namanya Board of Trustee, Dewan Penyantun. Kalau di Indonesia Dewan Penyantun itu gubernur, menteri, presiden, bisa seperti itu kan. Ya wajar, kepentingan mereka yang dibela. Kalau di sana Dewan Penyantun itu adalah alumni. Jadi misalnya saya alumni Harvard, maka saya akan boleh duduk sebagai Dewan Penyantun. Dan Dewan Penyantun itu kerjanya emang nyantun. Ngasih jalan. Kalaupun dia nggak punya uang, ngasih jalan supaya uang ini bisa masuk ke university ini. Kira-kira begitu. Itulah kenapa waktu itu saya tekad mau jadi rektor. Setelah selesai di Jambi 2012-2014, saya pulang dengan prestasi cukup bagus di Jambi, boleh dicatat. Jadi di Jambi saya tanda kutip yang menyelamatkan dari fakultas mau ditutup jadi berkembang pesat. Jadi tadinya hanya 1 jurusan, sekarang sudah menjadi fakultas kedokteran, ada jurusan kedokteran umum, keperawatan, kesehatan masyarakat dan psikologi. 4 sekaligus saya bikinkan di situ. Kemudian akreditasi sudah sampai B, kemudian lahan punya sendiri. Sebagai perbandingan nih, contoh nih, ini koreksi aja untuk kita semua, di mana-mana berapa tempat termasuk di Palembang Unsri. Fakultas kedokteran Unsri belum punya lahan loh, itu numpang loh yang di belakang rumah sakit umum tuh. Numpang gitu kan. Peraturan negara kalau itu numpang nggak boleh dibangun, kecuali persetujuan yang punya lahan. Yang punya lahan masih Kementerian Kesehatan. Maka di Jambi waktu itu yang punya lahan adalah Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini gubernur. Saya minta gubernur, kemudian gubernur menghibahkan, saya urus ke Menteri Dalam Negeri, selesai 3,5 hektar tuh. Nah sekarang sampai sekarang alhamdulillah udah dapat bantuan dari Islamic Development Bank (IDB) untuk membangun gedung yang megah, kan gitu ceritanya. Jadi kalau udah dapat sendiri kan bantuan bisa langsung. Itu contoh di sana. Maka saya bilang itu pun ada politik-politik, tapi relatif karena saya diundang di situ, jadi untuk bantu situ relatif mereka nggak ada resistensi sama saya. Beda waktu pulang ke sini saya nyalon rektor itu kan diketawain kan. Saya bukan nyalon padahal kan. Waktu polling jajak pendapat yang pemilihan sesungguhnya, kalau pilpres itu menang saya, namanya pilpres langsung. Pilpres itu artinya putaran pertama itu seluruh sivitas Unsri, dosen, karyawan, mahasiswa ditanya siapa sosok rektor 2015-2019. Maka saya menduduki ranking kedua. Ranking pertama Amzulian. Terus saya tanya sama panitia, bagaimana distribusinya? Rupanya Prof. Amzulian kalah jauh. Prof. Amzulian distribusinya dia menang kira-kira 30 angka dari saya itu karena dia dipilih full oleh orang Fakultas Hukum.
Kenapa? Karena dia dekan Fakultas Hukum waktu itu. Benar. Jadi dia kerahkan dosen, karyawan, mahasiswa. Betul. Kan orang umum cuma melihat jumlahnya saja. Sementara saya itu seluruh fakultas memilih saya itu. Ada distribusinya, saya minta betul distribusinya. Coba ada distribusinya. Wah, kalau begitu representatif nih. Akhirnya saya tanda tangan fakta integritas, saya akan maju terus sampai kalah di gelanggang. Nah, udah. Saya membuat proposal. Satu proposal saya boleh saya sampaikan, namanya Enterprises Resource Planning, ERP. Itu yang biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya, Toyota segala macam pakai itu. Jadi saya mengusulkan itu. Jadilah universitas itu universitas yang seperti perusahaan yang bisa income generate. Lo bayangkan, nggak usah jauh-jauh lah nih. Saya bayangkan ini contoh mudahnya saja di Unsri misalnya. Unsri itu 712 hektar di Indralaya itu. Saya setting mudahnya saja. Dosen ada 2000. Kasih dosen tuh rumah. Bukan kasih gratis itu. Kasih lahannya aja 100 hektar digunakan untuk perumahan dosen. 100 hektar itu dengan 2000 kakak itu jadi satu kelurahan. Kelurahan orang cerdas. Hanya kan dosen orang cerdas semua. Apa yang terjadi orang cerdas kan pasti nggak diem, pasti isinya apa tuh? Yang dokter saya arahkan, yang dokter tinggal di situ itu klinik Unsri jadi rumah sakit. Keren kan? Itu bengkel Unsri jadi industri otomotif atau apa? Kan bisa. Itu lahan Unsri yang ratusan hektar itu buat kebun sama peternakan. Suruhlah naik kuda sambil apalah kayak gitu kan. Itu apa tuh? Yang ekonomi ngitung-ngitung lah, yang apa tuh? Integrated jadi. Kaya raya kalau kayak gitu. Dosen kaya semua kaya. Itu yang saya maksud enterprise. Saya waktu memaparkan itu nggak ada dibantah memang. Cuman ada salah satu bantahan waktu itu dari forum senat yang terhormat itu mengatakan bahwa ya kamu bisa, tapi kamu nggak punya tanda kutip itu tanda-tanda lobby itu. Saya bilang kan saya nggak lobby apa, saya cuma mau mengingatkan aja bahwa kita ini we are ya on academic atmosphere, kita dalam academic atmosphere, bukan political atmosphere, bukan politik. Nah itulah kira-kira itu termasuk beberapa inspirasi kehidupan tadi yang jalannya. Di Facebook profil juga bilang bahwa prediksi Prof dari 2012 sampai 2025 Prof menyatakan bahwa saya akan tercatat sebagai pengusaha yang sukses di Indonesia. Bisa dijelaskan? Oke, baik. Jadi sebenarnya saya untuk latihan itu udah semuanya saya ikut latihan. Betul. Maksudnya latihan itu emang hands on ya, nyebur dan rugi juga. Contoh misalnya dari kecil dulu emang dilatih untuk cari upahan sudah. Artinya cari upahan, terus kemudian berdagang dari produksi pertanian, artinya nanam atau nyari ikan, itu dagang di pasar itu sudah dilatih. Itu kan dari bisnis itu yang paling rendah kemampuan adalah kemampuan berdagang. Asal udah tahu berdagang berarti ada permintaan, ada supply, kemudian ada juga orang penjual, ada pembeli, ada pasar. Jadi udah mulai ngerti lah, ada naik turunnya, ada segala macam. Itu dilatih dari awal. Kemudian mulai terstruktur SMP, SMA katakanlah gitu. Kuliah pun saya nih. Waktu kuliah saya sambil usaha saya apa? Waktu kuliah kedokteran saya usahanya adalah dagang buku. Karena dagang buku modalnya kecil loh. Nggak perlu modal, bahkan saya ambil buku dari toko-toko buku termasuk dari Gramedia atau apa gitu saya ambil, saya jual kan. Kalau belum laku saya baca kan, selesai kan, keuntungannya banyak itu. Kemudian saya juga ikut ngajar di bimbel, bimbel belajar. Walaupun saya di SMA nggak pernah di bimbel, tapi saya ngajar. Saya dapat uang. Yang lain-lain saya apalah yang bisa dimakelarin, pokoknya saya makelarin gara-gara gitu. Itu waktu S1 ya. Waktu S2 di Jakarta saya jualan pempek. S2 jualan pempek? Ya pempek. Di pempek pertama yang jualan di Bintaro itu saya. Itu buatan Prof sendiri atau? Sama istri. Sama saudara istri juga ada. Jadi tapi saya keliling. Terus kemudian yang ngantarkan pempek ke daerah CBD Senayan sama CBD Rasuna Said itu saya tuh. Itu paling banyak kami lolos dari semua tuh. Kalau kami sudah di bawah itu, yang mesen pempek di gedung apa misalnya gitu ya, itu langsung satpamnya kena marah itu. Itu jangan diseleksi lagi itu orang itu. Kan biasa masuk gedung mewah kan ditanya-tanya misal kami bawa pempek ini kan. Ini orang apa ini bahaya kan bom apa kan itu marah di atas itu. Jangan diseleksi lagi, itu pempek. Itu kira-kira kisah-kisah di sana gitu. Itu S2. S3 awalnya ngomong pempek tadi pernah nggak Prof? Itu apa? Kan nggak
nggak diseleksi lagi karena orang udah kenal. Sebelumnya pernah nggak sampai kena usir satpam atau gimana? Kalau itu sih sudah biasa lah ya, artinya kan pengalaman pelanggan begitu. Terus yang lain lagi waktu di Bandung kan terkenal konveksinya ya, ada C59 segala macam itu. Maka saya juga buat tuh konveksi sendiri, walaupun nggak punya konveksinya, tapi saya buat merek tuh Tiga Satria. Iya, saya udah mulai mengenal istilah palu gada, palu minta gua ada. Jadi bikin jaket oke, bikin kaos oke. Itu semua. PON 2004 saya suplai kaos itu Rimau itu. 2004. Iya, yang ke sini ada PON di sini. Saya masih di Bandung gitu. Bawa saya naik mobil itu dari Bandung bus itu, bawa ke sini. Itu jadi apapun saya lakukan tuh. Pulang dari situ saya dagang komputer lagi booming tahun 2005-an tuh kan. Dagang saya komputer, saya tahu jadi persaingan komputer kayak gini. Bukan saya coba-coba, terus lanjut lagi. Nah, sampai akhirnya MLM pun saya ikuti. MLM diikuti? Iya, bintang 7, nggak punya duit rupanya. Kan itu joget-joget kayak keren banget pakai dasi gitu. Tapi itu bagus tuh, salah satu yang mencolok akhirnya apa ya? Saya jadi MLM kan lebih dari sales ya. Tambeng yang orang kalau belum close, misalnya saya mau closing kamu supaya jadi bawahan saya apa tuh namanya cabang gitu. Itu kalau belum close sebelum saya berhenti itu. Kapan aja kamu ada kesempatan pokoknya aku datengin. Kira-kira gitu kan. Itu tekad tuh rupanya mikir bagus juga. Terus kemudian saya juga ikut masuk dalam bursa saham dan seterusnya. Dan setelah seluruhnya saya lihat ternyata strukturnya adalah saya tahu. Intinya jawaban tadi. Satu orang tuh bisa jadi employee, jadi pekerja. Selamanya jadi pekerja, dia akan rusak badannya, capek juga ya mati, itu aja pekerja. Uangnya pekerja udah bisa diukur. Kalau saya bekerja jadi PNS misalnya, gaji saya 10 juta, berarti setahun 120. Ya, itu aja. 40 juta kalikan aja. 40 tahun berarti kalikan saja, selesai. Nah itu kan. Kemudian yang kedua, naiklah dikit jadi self employee, profesional. Kerja sendiri praktek, dokter. Udah saya rasakan. Saya dokter pertama di Jakabaring saya. Di Jakabaring? Iya, 97, 98, 99 itu saya. Di sana saya masih jalan itu. Saya dokter pertama. Akhirnya dokter setelah masuk itu dokter selalu ditanya orang situ, kenal nggak sama dokter Yono? Kenal baru berobat mereka. Karena ikatan saya udah begitu dalam ya, karena saya dokter sendirian kan gitu kan. Iya, benar. Pertama yang praktek di Jakabaring waktu itu masih tanda kutip angker kan dibilang kan. Iya, benar. Tahun-tahun itu ya 98, 99 bisa lihat lah. Kemudian yang selanjutnya adalah saya lihat kalau setelah employee naiklah lagi jadi yang namanya pengusaha. Pengusaha memang nggak ada kepastian dapat berhasil atau tidak aja. Iya. Ya kalau berhasil ya dapat, kalau nggak berhasil ya coba lagi. Terus saya ikuti berbagai pelatihan bisnis, pelatihan marketing, termasuk saya ikut kelasnya Hermawan Kertajaya segala macam itu kan, marketing itu kan. Sampai hafal, saya baca bukunya, saya ikut. Dan terakhir saya tahu bahwa yang paling tinggi kedudukan pengusaha adalah investor. Itulah saya tulis 2025 saya sudah harus berkedudukan sebagai investor. Betul. Nah itu saya rintis, sekarang juga tetap saya rintis. Ke depan ini sudah mulai katakanlah itu sudah mulai mengkristal dan jadi arahnya udah memang mengarah ke sana. Betul. Yang berbendera Grand Natura Center. Ya, dulu awalnya gitu, tapi sekarang kami ubah karena waktu itu di website ada ya, tapi itu nggak pernah kami update lagi karena waktu itu yang developernya itu entah udah kemana itu, jadi saya mau memperbaiki lagi passwordnya udah nggak ada lagi gitu. Betul. Tapi sekarang intinya masih itu, grupnya masih itu. Sekarang perusahaan juga udah kami dirikan dan kami sekarang udah merintisnya untuk ke sana. Kita mulai, karena saya orang pendidikan dan kesehatan, maka bisnis saya mulai dari bidang yang saya betul-betul kuasai itu. Betul. Jadi ke depan rencana saya tetap akan membangun. Sekarang kan sudah sampai sekolah alam, saya sudah sampai SMA. Ya, benar. Dari daycare, playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Ya. Nah ini sebentar kemudian ini tahun ini rencana saya mulai inisiasi untuk mendirikan perguruan tingginya. Perguruan tinggi. Ya, dengan yang berbeda ya, nggak latah seperti yang biasa ini ya. Nah kemudian yang kedua, karena saya juga saya udah bertekad 2016 tuh, saya pingin ya Allah punya rumah sakit kira-kira gitu. Rupanya waktu itu 2017 justru dikabulkan jadi direktur rumah sakit dulu. Jadi rupanya sepertinya Allah Subhanahu Wa Taala mau ngelatih saya jadi direktur dulu, rasakan kayak mana sebelum punya rumah sakit. Rupanya jadi direktur rumah sakit itu pusing.
Jabatan yang paling pusing direktur rumah sakit. Kenapa? Ya? Kenapa? Karena di rumah sakit itu yang diurusi dua kelompok orang. Satu kelompok orang sakit, satu kelompok orang sehat yang stres. Ya orang sehat yang stres apa ya? Mulai dari dokter, perawat, tenaga itu stres kan, kerjanya berat. Sekarang resikonya tinggi. Itu kan sensitif banget orang itu. Contoh misalnya sekarang dokter-dokter nggak dikasih APD, apa yang terjadi? Iya. Nah, dokter-dokter telat dibayar, apa yang terjadi? Kan gitu. Udah kerja, tanda kutip, mohon maaf ya, resiko nyawa segala macam itu. Maka dalam kedokteran ada istilah kayak gini, ini huruf S nih. Huruf S ditempel di sini. Artinya safety. Ya ini hati, ini S. Jadi kita harus menjaga safety dari dalam hati kita, sepenuh hati kita. Jadi direktur macam saya harus memastikan seluruh stakeholder di tempat saya, ya, dokter sampai tukang sampah di rumah sakit harus safety. Safety dari penyakit, safety dari kemungkinan bahaya, safety dari nggak makan, kan harus ada ini kan. Dengan kondisi krisis sekarang kan paling rumit rumah sakit. Paling rumit, bisnis paling rumit. Contoh, mohon maaf ya, kalau bisnis misalnya orang jualan barang, yang penting barang dijual ya selesai kan. Barang dijual selesai, paling-paling cuma negosiasi sama pembeli itu. Kalau ini kan enggak, ngelayani pasien, sudah bagus pelayanannya, masih ada nggak keluhan? Masih nggak puas. Insentif untuk dokter, untuk perawat, untuk tenaga-tenaga itu udah dikasih, masih ada ngeluh enggak? Masih kurang, itu manusia. Rumit rumah sakitnya, tapi tidak menyurutkan niat saya. Insya Allah, alhamdulillah secara step setelah pengalaman, jadi udah tahun ketiga saya jadi direktur di sini. Rencananya ya tahun keempat ya saya harus bisa, ada dua yang saya lakukan. Pertama, saya ingin mengembangkan rumah sakit Pusri ini sebesar mungkin. Yang kedua, di luar sendiri saya juga harus punya rumah sakit sebagai tempat untuk saya mewujudkan ide-ide yang sebenar-benar rumah sakit yang dengan kualitas, dengan ciri khas. Bukan pingin berbeda, bukan, tapi ada beberapa hal yang saya lihat bisa diperbaiki nih konsepnya itu. Itulah 2025 itu ceritanya.